Bagaimana cara mengatasi kecemasan berlebihan dikarenakan sensasi-sensasi yang menghampiri, teman-teman. Memang bagi penderita asam lambung keretan sensitif psikosomatis disorder, banyak sekali sensasi-sensasi yang dirasakan. Ketika sensasi itu datang, ketika sensasi itu ada, maka bagi penderita asam lambung keretan sensitif psikosomatis disorder, tentunya kekhawatiran itu ada. Rasa takut, rasa cemas, rasa was-was, rasa khawatir pasti ada. Perlu kalian ingat, teman-teman, ketika sensasi itu datang, baik sensasi keliengan, sempoyongan, keringat dingin, les-lesan, piar-piaran, telinga berdenging, mata buram, dada di bagian kiri sakit, dada di bagian kanan sakit, ulu hati sakit, perut begah, terus bernafas berat, semutan di bagian tangan, gampang capek, gampang lelah, jantung berdetak-detak, berdedak-dedak, berdeduk-deduk tanpa sebab, itu semua sebenarnya tidak berbahaya, teman-teman. Nah, ketika sensasi itu datang, kecemasan itu ada, bagaimana cara mengatasinya? Maka kalian perlu melakukan aktivitas, juga perlu bagi kalian mengalihkan pikiran-pikiran yang rasakan sensasi, yang mengait-ngaitkan sensasi dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan, teman-teman. Dengan cara apa? Ya dengan cara pura-pura tertawa lah, dengan cara berpura-pura senang lah. Kalau pengalaman saya dulu, teman-teman, pura-pura tertawa, hahaha, kayak gitu, teman-teman, ketika sensasi itu ada. Lah, maka ketika sensasi itu terus berdatangan, teman-teman, maka kalian perlu apa? Belajar dari sensasi yang datang. Dari mana sensasi itu datang? Dari mana sensasi itu muncul? Itu harus kalian pelajari. Terus juga kalian mempelajari tentang apa yang kalian takuti, teman-teman. Terus ketika sudah menemukan sebab musababnya, asal usul munculnya ketakutan itu ada, kalian itu harus mempelajari, kalian harus cari tahu dulu, dan kita setelah tahu, lihat faktanya. Begitu. Ketika kalian sensasinya, contoh di perut, terasa tidak nyaman, juga merasakan sensasi di sesak nafas atau bernafas itu berat, maka kalian itu lihat faktanya. Ketika kalian periksa, ketika kalian di EKG atau di ronsen dan sudah didiagnosa oleh dokter bahwa tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada penyakit di dalam tubuh kita, ya kita lihat faktanya bahwa kita sebenarnya itu normal. Kenapa susah nafas, kenapa berat nafas, kenapa sempoyongan, kenapa mudah capek, kenapa mudah lelah? Ternyata munculnya sensasi itu, adanya sensasi itu, kalau kita lihat faktanya, ternyata hanya di pola pikir, teman-teman. Pola pikir kita yang terlalu over, juga pola pikir kita yang terlalu kemana-mana, serta terlalu mengait-ngaitkan sama pikiran ngacau. Jadi solusinya, teman-teman, ketika kalian didatangi sensasi, maka yang perlu kalian lakukan masa bodoh. Intinya apapun sensasinya itu dicuekin saja, sama bersikap masa bodoh atau bodoh amat. Hal itu tidak berbahaya, teman-teman. Terus ketika kalian di fase tidak ada sensasi, tidak ada hal yang menjadikan panic attack, maka kalian sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang tentunya positif, teman-teman. Healing kek, atau main ke rumah tetangga kek, kemana saja dikala kalian itu dalam keadaan enjoy, dalam artian tidak ada sensasi, dalam keadaan tidak panic attack atau cemas berlebih. Nah, itu untuk melatih, teman-teman. Nah, ketika sudah terbiasa berinteraksi, main ke rumah tetangga atau healing, nanti kalian akan mendapatkan suasana terbaru, suasana baru, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan tersendiri, teman-teman. Ketika kalian hanya mengurung diri di dalam rumah, apalagi mengurung diri di dalam kamar, juga terlalu kebanyakan memegang HP, nonton video yang enggak-enggak, atau unfaidah. Terus dikala kalian itu tidak kedatangan sensasi, dalam artian pikiran lagi nggak cemas berlebih sama panic attack, tapi kalian sering terus di dalam rumah,
berterus-terusan di dalam rumah, lah nanti kebahagiaan itu susah diraih teman-teman. Terus juga nanti ketika sensasi datang itu juga akan susah atau sulit untuk mengontrol, susah untuk mengalihkan, susah untuk tidak berpikir yang negatif. Penderita anxiety, pikiran itu tidak ada hentinya. Itu pengalaman saya teman-teman. Penderita anxiety disorder, pikiran itu tidak ada hentinya, memikirkan sensasi, memikirkan kecemasan, ketakutan, serta was-was. Jadi kalian mau makan 1 hari sampai 5 kali, kalau pola pikir itu tidak diatur, pola pikir itu tidak terjaga, dalam artian pola pikir itu masih kemana-mana atau ngaco atau selalu berpikir negatif, maka energinya mudah terkuras teman-teman. Maka solusinya, ketika kalian sudah makan, kalian belajar bodo amat, kalian belajar mengatur pola pikir agar tidak berlebihan, agar tidak berpikir yang negatif berlebihan, tidak rasakan sensasi yang berlebihan teman-teman. Jadi mulai sekarang kalian harus berlatih masa bodoh, harus berlatih bodo amat, harus berlatih cuek terhadap sensasi. Walaupun ada, itu tidak berbahaya teman-teman. Bahwa banyak sekali dari teman-teman kita yang sering mengalami sensasi, bahkan sekarang sudah sembuh, nyatanya dia ya sembuh, nyatanya dia hidup, nyatanya dia ketika ditanya apakah pernah pingsan, nyatanya tidak pernah pingsan teman-teman. Hanya terasa kayak mau pingsan, serasa-rasa kayak mau pingsan, tapi pingsan itu tidak terjadi teman-teman. Maka mulai sekarang ayo banget teman-teman, lakukan metode-metodenya. Jalan-jalan pagi itu secara rutin, juga setelah jalan-jalan pagi berjemur. Sampai sekarang saya teman-teman, walaupun saya sudah sembuh teman-teman, sudah terbiasa lagi layaknya orang normal, saya pun masih melakukan metode itu teman-teman. Saya pun masih melakukan jalan-jalan pagi sama berjemur, walaupun sudah sembuh teman-teman. Kenapa saya tetap melakukan itu? Karena itu sudah menjadi kepribadian saya, dan hal itu menyenangkan bagi saya teman-teman. Karena saya mau tidak mau, saya sembuh juga sebab musabab wasilahnya melalui jalan-jalan pagi. Juga sudah menjadi hobi. Hobi saya itu ya olahraga di pagi hari dengan cara jalan-jalan ringan, tidak lari-lari. Juga jalan-jalan pagi itu pun gratis, tidak ada biaya sama sekali. Pola pikirnya juga harus dijaga. Sesuatu yang sekiranya berat untuk dipikir, sesuatu yang sekiranya pola pikir kita itu tidak mampu, ya pengalaman saya ya bodo amat, saya cuekin, saya tidak mau mikir, saya terima beres, saya terima enjoy saja. Karena ketika kita terlalu berpikir negatif, terlalu memikirkan sesuatu yang sekiranya kita tidak mampu, itu nanti akan mendatangkan sensasi lagi teman-teman. Memang apa-apa, sesuatu apapun bagi penderita anxiety disorder itu ditakuti. Saya pengalaman, dengar ambulan takut, dengar burung takut, mau keluar takut, di dalam rumah takut, terus sendirian takut, di keramaian takut, di malam hari takut, di sore hari takut, mau tidur takut, ketika tidur susah, terbangun, mudah terbangun, terkejut, bangun tidur takut, mau mandi takut, mau ke WC takut, dengar orang sakit takut, apalagi dengar orang meninggal. Juga penderita asam lambung anxiety disorder takut akan penyakit berat, takut penyakit kronis, takut gila, dan ujung-ujungnya takut alias mati. Itu pengalaman saya memang seperti itu teman-teman. Jangan begadang dulu, tidur di waktu malam minimal 8 jam. Itu untuk apa? Untuk menetralisir pikiran-pikiran yang nyeleneh. Karena pengalaman saya dulu, cemas, pikiran kemana-mana, pikiran negatif, pikiran ngaco, itu sering sekali pikiran yang negatif itu, pikiran yang kemana-mana itu ketika mau tidur di malam hari, apalagi kalau sudah jam 12 malam itu teman-teman. Jadi pola hidupnya perlu dijaga, sama pola makannya juga perlu dijaga teman-teman. Makan sedikit-sedikit dulu, walaupun sedikit tapi sering, jangan sampai kosong dan jangan telat. Juga jangan terlalu memantang makanan teman-teman, apa saja itu makan asal halal. Juga yang penting makannya itu teratur, jangan sering memantang makanan. Kalau sering memantang makanan dikhawatirkan nanti fobia dengan makanan yang kita pantang teman-teman. Sudah makan saja, yang penting ketika mau makan jangan pikiran khawatir, jangan pikiran kemana-mana, jangan
berpikir nanti asam lambungnya naik atau tidak ya. Begitu itu hilangkan. Juga minum air bening hangat di setiap harinya itu 8 gelas, minimal 8 gelas teman-teman. Nah, ketika kalian mau makan apapun sebenarnya itu nggak apa-apa. Ketika walaupun ada sensasi, karena pikiran kita sebelum makan itu sudah was-was terlebih dahulu, sudah pikirannya kemana-mana dulu, pikirannya sudah ngaco dulu, lah maka sensasi itu muncul teman-teman. Nanti ketika kalian mikir-mikir mau makan, terlalu banyak mikir-mikir, kalian was-was terlebih dahulu, kemudian makan, terus cemas, aduh nanti sensasi, aduh gini sensasi muncul lagi, kalian cemas lagi, ya makan, reflux, akhirnya reflux, gas naik lagi teman-teman, sampai ke kerongkongan ganjal. Jadi kalian harus bodo amat saja, makan apapun jangan sering pantang. Mau makan apapun makan saja, jangan was-was, jangan khawatir. Nah, cara mengendalikan kecemasan berlebih yaitu ketika kalian tidak dalam keadaan cemasan, tidak dalam keadaan kedatangan sensasi, kalian harus keluar dari rumah berlatih. Walaupun belum berani, kalian harus melakukan aktivitas yang menyenangkan di dalam rumah. Kalaupun terpaksa di dalam rumah, ya tetap melakukan aktivitas yang kalian senangi teman-teman. Semoga video ini bisa memotivasi kalian semua, bisa memberi kesemangatan untuk kalian semua, serta menemani kalian semua. Dan semoga video ini menjadi wasilah sebab musabab kesembuhan teman-teman semua penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder.